Halo teman-teman sekalian, ya ketemu lagi nih di bahasocpns.com ya. Nah, kita pengen bahas lagi nih teman-teman ya soal UTBK, SBMPTN ya, yang soshum ya, sosial dan humaniora. Jadi kita pengen sama-sama bahas ya, berarti soal-soalnya isinya sejarah, sosiologi, geografi dan ekonomi ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, kita baca dulu soalnya ya, teman-teman ya. Sebentar. Oke. Oke. Ciri utama negara berkembang ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya, yaitu satu, berorientasi pada hasil alam, dua, produktif dalam bekerja, tiga, tingkat konsumsi yang tinggi, atau empat, bertindak secara rasional. Ya, coba kalian pikirkan dulu ya. Kira-kira menurut kalian jawaban yang benar yang mana sih, teman-teman ya? Tidak. Oke ya. Nah, pastinya nih ya, teman-teman. Oke, kita bedah dulu ya. Negara berkembang. Cirinya gimana sih negara berkembang itu? Gini deh ya. Ya. Cirinya gimana sih? Nomor satu ya, berorientasi pada hasil alam. Yes. Ya, misalnya apa sih? Misalnya minyak, gas, alam gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian produktif dalam bekerja, ya enggak juga sih. Tingkat konsumsi yang tinggi, iya. Ini konsumtif. Teman saya izin ganti pulpen dulu ya. Ini ketebelan nih kayaknya nih ya. Ganti dulu deh. 8 aja deh. Oke. Ya. Nah, nomor 4, bertindak secara rasional. Enggak juga ya. Mohon maaf, di Indonesia kemarin ada yang diteriakin maling, digebukin ya. Padahal bukan maling, nyari kucing ya. Subhanallah, ya Allah gitu buat. Ya. Oke, jadi apa nih? Jadi kalau menurut analisa kita yang 1 dan 3 benar ya. Berarti kalau di bimbel tuh berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak A, B, E ya. Nah, jawabannya mana ya? Udah kita lihat aja jawabannya apa ya. Jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Negara berkembang memiliki ciri-ciri penduduk yang berbeda dengan negara maju, antara lain masih berorientasi pada hasil alam. Oke, hasil alam. Dan belum bisa mengolah sumber daya, sehingga hasil yang didapatkan tidak optimal. Selain itu, memiliki konsumsi yang tinggi dan pada umumnya aktivitas masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana tradisional. Pendidikan masyarakat rendah serta tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi poin nomor 2 dan 4 merupakan ciri dari negara maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah B, 1 dan 3 ya. Oke, kita bahas ya. Oke. Ya, jadi ya, sebentar kita ganti posisi dulu ya biar nyaman. Oke, aja gini. Oke. Negara berkembang memiliki ciri penduduk yang berbeda dengan negara maju, antara lain masih berorientasi pada hasil alam dan belum bisa mengolah sumber daya alam ya. Ya, misalnya gini. Ya, jadi misalnya aja ya misalnya minyak ya. Minyak itu kita punya sumber daya alamnya tapi teknologinya nggak ada. Misalnya kurang gitu ya, teknologinya kurang. Sehingga apa? Sehingga kita ekspor bahan mentah. Nah, ini kalian dengar kan di TV kan? Bahan mentah, kita harusnya mengolah minyak kita sendiri, emas kita sendiri, dan lain sebagainya ya. Supaya apa? Supaya ada nilai tambah. Jadi kita bisa dapat untung lebih banyak kayak gitu ya. Gitu. Jadi menggantungkan pada hasil alam tapi belum bisa mengolah sumber dayanya sendiri. Kemudian konsumtif nih, konsumsinya tinggi. Ya. Ya, jadi misalnya
pada suka beli barang-barang branded yang nggak salah sih, asal ada uangnya ya, contohnya ya. Ya, jadi kurang untuk invest ya, nabung, saving itu dia kurang ya karena konsumtif. Dan umumnya masyarakatnya menggunakan sarana prasarana tradisional. Ini bisa di pertanian dunia. Pokoknya ingat ya di Australia, di Eropa, di Amerika ya. Orang nyangkut tuh pakai traktor. Ya, di kita masih pakai sapi, ya sapi ya, kerbau gitu ya. Ini kan jauh banget gitu ya. Terus mumpuknya aja di luar negeri saya pernah lihat pakai pesawat ya. Waduh, luar biasa banget gitu ya. Mantap. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau pada di masyarakat berkembang itu pendidikan masyarakatnya rendah ya. Pendidikan masyarakatnya rendah. Dan gitu pertumbuhan penduduknya tinggi lagi ya. Banyak anak, banyak rezeki. Gitu ya. Memang kadang-kadang memang suka ada yang mengaitkan antara gini ya. Ini tapi cuman ini doang ya, nggak selalu. Cuma kadang-kadang suka ada mengaitkan seperti ini. Kalau pendidikannya semakin tinggi pendidikan, orang semakin males atau cenderung punya anaknya lebih sedikit. Iya, kurang lebih seperti itu. Itu nggak selalu ya, itu cuma kayak pernah ada yang bilang. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya ya, teman-teman ya. Tetap semangat. Oke, hujan buatan nih ya ampun. Kemarin di Jakarta hujan deras ya, oke. For your info aja. Syarat pembuatan hujan buatan adalah 1. RH sekurang-kurangnya 70. 2. Jenis awannya cirrus. 3. Tingginya 5.000 sampai 7.000 kaki. 4. Ada potensi petir. Aduh, ini geografi ya. Hujan buatan. Aduh, gimana caranya tuh ya? Coba. Syarat hujan buatan. RH sekurang-kurangnya 70. RH itu apa lagi ya? Jalan ya. Gitu. Kemudian kedua jenis awan cirrus. Ini siapa ya? Cirrus. Jenis awan ya. Jenis awan. Ini awan. 3. Tingginya 5.000 sampai 7.000 kaki. Oke. Adanya potensi petir. Oke. Ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu teman-teman ya. Kembali nih, makanya teman-teman kenapa harus banyak baca, kenapa harus banyak latihan soal ya. Untuk soal-soal kayak gini sebenarnya kan soalnya kalau tahu mah gampang ya. Ini kita jadi RH apa nih RH? Ya kalau buat anak IPA nih RH itu pH apa ya? Potential of hydrogen. Atau apa sih RH? Raffi Ahmad enggak ya. RH itu ya kelembaban udara ya. Kelembaban. Ada kelembapan ya. Cirrus itu jenis awan, ada cumulonimbus misalnya ya, nimbus, serius gitu ya. Oke deh, kita tanya jawabannya ya teman-teman ya. Ini teori banget. Oke, ya pelan-pelan kita bahas ya teman-teman ya. Jadi hujan buatan adalah hujan yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar proses hujan buatan dapat terjadi dengan sempurna antara lain sebagai berikut ya. Terdapat awan jenis cumulonimbus. Bukan cirrus ya, tadi udah ada yang salah. Dengan ketebalan sekurang-kurangnya 2 km dan memiliki cukup kandungan air. Ketinggian awan antara 5.000 sampai 7.000 kaki dari permukaan laut. Oke. Seperti itu ya. Lanjut. Kelembaban udara relatif, ya relative humidity sekurang-kurangnya 70% dan kecepatan angin antara 8 sampai 20 knot. Hujan buatan dapat mengatasi kekeringan yang terjadi pada wilayah yang mengalami kekeringan dan memadamkan kebakaran besar. Jadi jawaban tepat adalah B, 1 dan 3. Oke ya. Coba balik lagi ya. Oke. Syarat pembuatan hujan buatan adalah RH sekurang-kurangnya 70 ya, tadi benar. Jenis awan cirrus bukan, cumulonimbus ya. Tingginya 5.000 sampai 7.000 kaki. Iya tadi benar kok, segitu ya. Benar kok.
Ada yang potensi petir nggak disinggung, ya. Jadi hujan buatan, hujan yang dibuat oleh kita ya, bisa minta tolong. Kalau waktu itu kasus yang lakuin tuh banyak ya, itu gabungan antara apa ya, LIPI, bukan LIPI ya, BPPT, terus ada Basarnas ya, sorry, bukan Basarnas atau BNPB, bisa pasti ada AU-nya juga ya, TNI Angkatan Udara juga ya. Nah ini biasanya waktu tuh rame buat madamin kebakaran hutan ya, biasanya kebakaran hutan ya kalau nggak di Kalimantan biasanya ya, ke di Sumatera misalnya kayak Kepulauan Riau gitu ya, Provinsi Riau gitu ya. Ya, Knot ini satuan kecepatan udara ya, kalau di laut tuh pakai juga pakai knot, di udara juga gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi awannya itu nanti, ini kan awan nih, nanti ada pesawat ya, dia pas di sini dia nggak nurunin sesuatu ya, nurunin sesuatu sehingga di sini nanti airnya bisa jatuh jadi hujan. Kurang lebih seperti itu sederhananya ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Wow, danau ya. Oke, ya kita lihat ya. Danau yang termasuk danau tektonik vulkanik adalah 1. Danau Tawuti, 2. Danau Kelimutu, 3. Danau Singkarak, atau 4. Danau Toba. Aduh ya, danau nih geografi ya. Danau, udah tektonik, vulkanik lagi. Ini artinya apa ya? Tektonik kan ngomongin pergerakan ya, lempeng bumi. Lempeng bumi. Vulkanik itu ya, vulkanik itu aktivitas gunung api. Gunung api. Ya. Yang mana nih ya? Aduh, yang nggak kenal juga nih danau apaan ini ya? Danau Kolim itu tuh dulu di duit 5 ribuan ya. Yang 3 warna itu, tapi sekarang udah nggak ada uangnya. Ini di Sumatera Utara ya. Sumatera. Oke, lanjut. Singkarak nih kalau nggak salah di aduh gimana ya? Sumatera apa Kalimantan ya, itu ada namanya, kita naik sepeda, lomba sepeda ya, Tour de Singkarak. Oh itu bagus tuh, tapi pandemi udah nggak ada. Kayak Sumatera kali ya. Kan tinggi-tinggi gitu ya daerahnya ya. Nah, ini saya nggak tahu nih tahu berapa. Lanjut, jawabannya adalah oke. Danau tektok vulkanik adalah danau yang terbentuk sebagai akibat adanya proses tektonik dan vulkanik secara bersamaan. Fenomena alam yang memulai pembentukan danau tektok vulkanik adalah letusan gunung berapi. Permukaan danau tektok vulkanik terbentuk di cekungan yang terbentuk dari tanah atau batu di sekeliling gunung yang patah atau menurun. Tanah tersebut kemudian terisi oleh air dan membentuk danau. Contoh danau tektok vulkanik adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Jadi danau tektok vulkanik itu ya terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Ya, contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Gitu teman-teman ya. Waduh, jadi itu ya, Danau Toba, danau tektok vulkanik. Yuk, coba teman-teman diulang ya, 3 kali aja yuk. Danau tektok vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas tektonik dan vulkanik secara bersamaan. Contohnya Danau Toba ya. Danau Toba adalah contoh dari danau tektok vulkanik. Danau tektok vulkanik contohnya adalah Danau Toba. Yuk coba diulang-ulang ya biar hafal. Ini dihafalnya teman-teman ya. Aduh, soal danau aja kagak kenal gitu ya. Tahu bukti danau apaan itu gitu ya. Ya teman-teman ya. Coba diulang 3 kali. Danau Toba, danau tektok vulkanik, danau tektok vulkanik, danau Toba, dan contoh danau tektok vulkanik. Oke, teman-teman ya. Jangan tutup dulu videonya, kita berdoa bersama dulu ya teman-teman ya. Oke, ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini ya keterima di perguruan tinggi negeri yang diimpikan, cita-citakan ya. Yang nanti suka dipasang spanduk, selamat datang putri terbaik bangsa gitu ya. Seperti itu ya, bisa pakai alma mater, jaketnya beraneka ragam ya, kuning dan lain sebagainya gitu ya. Dan teman-teman juga jangan cuma PT-nya doang ya, tapi juga di jurusan yang diinginkan nih, yang diimpikan.
Mau jadi dokter Pak, ya jangan suka kedokteran. Mau jadi anak teknik, yuk masuk teknik gitu ya. Seperti itu ya. Kami doakan teman ya, sekali lagi semoga teman-teman yang nonton video ini keterima di perguruan tinggi negeri yang diimpikan plus di jurusan yang diinginkan. Harus paket, nggak boleh salah satunya. Harus paket keterima dua-duanya yang diinginkan. Oke teman, ya amin amin ya robbal alamin. Oke teman, sekian, terima kasih. Oh ya, dukung kami dengan subscribe channel ini ya.